Di era Presiden Prabowo Subianto, Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS. Agar ekonomi tetap stabil, pemerintah diminta tetap menjalankan peran diplomasi yang seimbang dengan terus mengutamakan prinsip non-blok tanpa harus berat sebelah ke salah satu kelompok. Keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. Belum genap 100 hari, pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming melakukan terobosan dalam politik luar negerinya, yakni bergabung dengan BRICS. Menteri Luar Negeri Sugiono diutus langsung untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS yang digelar di Kazan, Rusia 23 dan 24 Oktober 2024 silam. 2,5 bulan kemudian, Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS. Awalnya banyak pihak yang mempertanyakan mengenai keputusan Indonesia masuk sebagai anggota BRICS dan dianggap sebagai sesuatu yang melenceng dari prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri. BRICS menilai tidak ada alasan menolak kehadiran Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Lalu apa sebenarnya BRICS? BRICS adalah blok kerjasama antar pemerintah yang awalnya dibentuk oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Baru setahun kemudian bergabung Afrika Selatan. Lalu di tahun 2024 bergabung 4 negara lain, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang belakangan disusul Indonesia. Dengan memiliki 10 anggota, BRICS menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Produk domestik brutonya saja mencapai 37,82% di dunia. Populasi penduduk negara yang tergabung dalam BRICS juga lebih dari 48%, atau sekitar 3,8 miliar orang dari seluruh penduduk dunia. Banyak pihak berharap bergabungnya Indonesia dengan BRICS bisa membawa manfaat, setidaknya di bidang ekonomi, perdagangan, dan diplomasi internasional. Kalau Indonesia masuk di sistem yang seperti ini, tidak hanya kita punya ruang untuk memperbaiki tatanan internasional, terutama di bidang politik ekonomi. Yang kedua, di sana sudah berkumpul negara-negara mitra kita yang juga penting secara ekonomi maupun politik. Dan yang ketiga, kalau dilihat dari sisi ekonominya aja, BRICS itu memberi ruang untuk mulai dibangun kerjasama yang lebih tersistematis. Sesungguhnya keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Pada Agustus 2023, Jokowi menghadiri langsung KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan. Namun saat itu Indonesia masih mengalkulasi manfaat dan mudarat untuk bergabung dengan BRICS. Baru di era Prabowo Subianto, tekad bergabung dengan BRICS semakin bulat. Bahkan sebelum dilantik sebagai presiden, Prabowo sudah terbang ke Moskow untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin. Prabowo juga menghadiri Indonesia-China Business Forum di Beijing, sekaligus melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China, Li Qiang. Seminggu kemudian, giliran Brazil yang dikunjungi Prabowo. Selain menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo juga diagendakan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Dan pekan lalu giliran India yang dikunjungi Presiden Prabowo. Selain memenuhi undangan Perdana Menteri Narendra Modi, kunjungan Prabowo ini sekaligus menjadi tanda perayaan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Seperti diketahui, Brazil, Rusia, India, dan China merupakan negara pendiri BRICS. Selama ini kekuatan ekonomi mereka terkesan berhadapan dengan Amerika Serikat dan dunia Barat. BRICS juga berinisiatif melakukan didolarisasi atau mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional. Ini membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah. Trump terang-terangan mengancam akan mengenakan tarif tinggi terhadap negara-negara BRICS apabila mereka memaksa melakukan didolarisasi. Ancaman yang jelas bakal berdampak bagi Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus jeli dengan tetap memainkan peran diplomatik yang seimbang
terus mempromosikan prinsip non-blok, dan jangan sampai berat sebelah ke salah satu kelompok. Jangan sampai bergabungnya Indonesia dengan BRICS justru merusak hubungan dengan yang lain. Tim Liputan MSCTV melaporkan.